perhitungan, kita kawal terus. Saya ingat gitu guys, kalian yang pendukung 02, saya yang pendukung 01, ya tetap nyembahnya yang satu gitu. Saya bikin seperti ini buat Abah Anies. Walau nantinya mungkin Abah akan kalah, tapi saya bangga udah milih Abah. Saya ingin mengajak teman-teman semua atau relawan bagi 01 ataupun 03, kita kawal terus KPU dengan melakukan hashtag hitunglah dengan jujur agar demokrasi tidak mundur, kita sama-sama makmur. Kita tidak tahu kapan berhentinya umur, itu aja. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru dari masjid ya, bukan sok suci, maaf dibilangnya sok suci lagi. Ini baru dari masjid karena hari ini pas hari Jumat gitu. Walaupun saya ini pendukung 01 dan kalian mungkin pendukung 02, tetap sholat Jumat itu wajib ya kan. Punya gitu. Apa kabar dulu lah teman-teman semua pendukung 02, salam gemoy mungkin ya untuk 02. Kalau saya mungkin karena pendukung 01 jadi salam perubahan, jadi untuk 02 salam gemoy ya guys. Yang gemoy dan yang perubahan kan sekarang masih belum real count, artinya penghitungan terakhir masih dalam perhitungan, kita kawal terus. Saya ingat gitu guys, kalian yang pendukung 02, saya yang pendukung 01, ya tetap nyembahnya yang satu gitu. Siapa? Yang Maha Kuasa. Masa gara-gara ini kita terpecah belah karena nggak 02, nggak 01, arti rakyat Indonesia akan terpecah belah? Kan nggak gitu konteksnya. Pemilu ini hanya sementara, yang kita jalanin itu seterusnya 5 tahun guys. Misalkan yang 01 nggak menang, saya akan dipimpin oleh 02 artinya. Jadi di rakyatnya juga gitu. Walau saya beda pilihan, intinya kan seperti itu. Kita lihat aja nanti sampai ketok palu, artinya penghitungan terakhir. Saya mengingatkan lagi untuk pendukung 01 ya. Saya ingin mengajak semua teman-teman, kan ini dalam masa penghitungan. Saya ingin kasih hashtag buat penghitungan ini ya. Hashtagnya begini guys. Saya udah capek-capek bikinnya di VT. Maaf ketawa dikit. Karena kemarin itu gara-gara quick count itu sampai saya mau ngedrop rasanya guys. Soalnya dari pertama saya dukungnya itu, wah saya sampai bela-belain berangkat dari, saya kan posisinya masih di luar negeri, berangkat ke sana pakai ongkos sendiri. Pokoknya nggak ada bayaran lah demi 01 loh. Tak taunya pas tanggal 14-nya kan, di sini tanggal 9, di sananya tanggal 14. Duluan di sini gitu pemilihannya. Pas tanggal 14-nya ngedown gara-gara quick count tersebut itu. Boom, buyar pikiran saya. Makanya terciptalah VT yang kemarin gitu intinya. Oke, ngomong-ngomong teman-teman tentang video, apa videonya? Ini kita lihat ya. Saya bikin seperti ini buat Abah Anies. Walau nantinya mungkin Abah akan kalah, tapi saya bangga udah milih Abah. Di pikiran saya setidaknya program Abah menurut saya nggak mungkin dalam pemilu itu semuanya 100%. Nggak mungkin di dunia ini yang 100%. Kita hanya manusia biasa. Abah juga manusia biasa, yang 02 juga manusia biasa. Pasti ada celah dan buruknya, pasti ada dalam manusiawi. Nggak ada yang 100%. Kita bukan malaikat teman-teman, kita bukan nabi dimaksum atau dihapus kesalahannya. Pokoknya kita lihat videonya ya. Ini dia. Hai guys, apa kabar semua? Semoga baik-baik saja. Saya ingin mengajak teman-teman semua atau relawan bagi 01 ataupun 03, kita kawal terus KPU dengan melakukan hashtag hitunglah dengan jujur agar demokrasi tidak mundur, kita sama-sama makmur. Kita tidak tahu kapan berhentinya umur, itu aja. Hashtagnya adalah hitunglah dengan jujur agar demokrasi tidak mundur, kita sama-sama makmur, kita
tidak tahu kapan berhentinya umur. Ini dalam banget maknanya nih guys. Saya susah payah untuk membuat ini tentunya ya. Sorry ya. Apa ya, hitunglah dengan jujur. Artinya saya ingin mengharap dengan sungguh-sungguh untuk Bapak KPU dan Bapak Bawaslu yang di sana yang mengawasi dan menghitung sampai sekarang prosesnya. Saya minta pada Bapak untuk melakukan penghitungan dengan jujur, transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi. Siapapun yang menang, saya dengan rela ikhlas ya, dengan rela ikhlas. Jika 01 kalah, maksud saya menerima jika itu sudah yang terbaik. Tetapi jika masih ada yang ditutup-tutupi, maka di situ hati saya sebenarnya masih nggak rela. Bukan karena apa? Kan banyak antara yang bilang Abah itu katanya politik identitas. Orang semua mengatakan yang nggak suka sama Anies Baswedan waktu pilihan gubernur DKI menggunakan politik identitas. Apakah saya ketika mengelola Jakarta diskriminatif? Apakah ketika saya mengelola Jakarta memberikan perlakuan yang tidak adil? Apakah kemudian cenderung kepada 1-2 kelompok tertentu atau semua dapat kesetaraan? Kan Anies udah 5 tahun. Kalau misalnya dituduh dengan misalnya ya framing apapun juga, itu 2017. Karena itu saya nggak pernah bantah. Tidak membantah, tidak mengkoreksi. Kenapa? Saya cuma minta, ya Tuhan beri saya umur panjang supaya 5 tahun ini selesai. Karena kalau 5 tahun selesai, saya akan jawab semua itu. Semua tuduhan di masa kampanye. Apakah dugaan 5 tahun lalu terbukti? Kalau nggak terbukti, batalin aja itu dugaannya. Kita gunakan akal sehat. Udah terjadi kok 5 tahun. Saya sapa semuanya. Komunikasi dengan semuanya. Dari mulai yang sepemahaman sama yang tidak sepemahaman. Dan saya tidak peduli apa pikiran mereka di masa lalu. Saya sering bilang begini, I'm not asking you to like me. I'm asking you to help Jakarta. Ini keturunan Yaman, banyak viti-viti seperti itu. Bahkan maaf ada yang kemarin bilang bahwa Abah katanya ibarat kata seperti anjing yang enggak yang nggak mengakui tuannya katanya. Waduh, itu udah ungkapan yang melebihi batas menurut saya. Karena dia manusia yang menghujat manusia, yang menghujat pun nggak akan lebih benar dan nggak akan lebih sempurna daripada yang dihujat. Belum tentu kawan. Omongan seperti itu, dengan omongan seperti itu, apakah apakah lidahmu nggak akan ditulis oleh malaikat? Ada malaikat rotib dan atid di kanan kiri kita. Jangan lupa itu. Semua kelakuan baik, semua kelakuan buruk, semuanya dicatat, nggak satu pun yang tertinggal. Nggak ada, semua akan dipertanggungjawabkan. Makanya saya wanti-wanti dari awal. Pemimpin itu ibarat meletakkan 2 kaki, yang kaki kanan di surga, yang kaki kiri di neraka. Apa? Kalau pemimpinnya baik, maka surga yang paling tinggi baginya. Tetapi kalau pemimpinnya udah nggak baik dan masih banyak rakyat yang menderita di sana, maka disitulah yang diseret duluan ya pemimpinnya, teman-teman. Ini bukan menakut-nakuti, ini sudah tercantum. Apakah kita nggak percaya tentang masalah itu? Percaya. Nggak apa-apa kalian nggak percaya. Karena apa? Semua bakalan mati. Saat mati baru kalian percaya. Itu yang saya tahu. Makanya maaf, ini bukan so ustadz, saya pakai peci ya, bukan gini aja lah, nggak apa-apa. Ya gimana saya bikin seperti itu buat teman-teman semua biar pada maju untuk kawal terus penghitungan KPU ini. Apa hashtagnya yang tadi saya bilang? Hitunglah dengan jujur agar demokrasi tidak mundur. Kita sama-sama makmur. Nah, kita tidak tahu kapan berhentinya umur. Yang kedua, yang tadi kan saya bilang, hitunglah dengan jujur. Yang kedua, apa? Agar demokrasi tidak mundur. Apa yang dinamakan demokrasi tidak mundur? Teman-teman, kita Indonesia itu negara kedaulatan Republik Indonesia. Bukan negara dinasti Indonesia, nggak ada, bukan, masih belum dicantumkan itu. Negara yang didirikan oleh para pejuang dan para pahlawan untuk mendirikan NKRI yang katanya sekarang jadi patokan penting untuk warga Indonesia, yaitu NKRI harga mati. Itu untuk seperti itu NKRI
itu ada darah pejuang kita, nenek moyang kita di sana yang meninggal dunia dan mendedikasikan dirinya untuk kemerdekaan Indonesia. Harus ingat teman-teman, walaupun katanya sih sekarang Gen Z, Gen Boy, apalah. Mungkin saya yang ini, yang awam ini, yang miskin ilmu ini, yang apa ya, lahir 90-an, nggak tahu yang namanya Gen Z ini ataupun apa. Mungkin kurang tahu, tapi yang walaupun zamannya baru, tetap satu yang kita ingat, bahwa yang namanya Gen Z, Gen B, Gen U, Gen apalah, semuanya akan binasa teman-teman, dan diganti generasi baru jika ada penggantinya. Kalau tidak ya kiamat. Itu aja lah terakhir. Kan akhir dari dunia ini yang ya kiamat teman-teman. Jadi saya bilang lagi, hey kalian teman, kalian semua yang pendukung 02, walaupun kita beda pilihan, tetap Tuhan kita satu, yaitu Allah Ta'ala. Nggak ada Allah Ta'ala berdua, nggak ada, tetap satu. Abah Hanis itu nyembahnya Allah Ta'ala, bukan politik identitas di sini kan. Apa politik identitas yang dikatain buzzer bayaran ini semua. Jangan sok itulah. Normal aja, kita damai. Karena setelah ini kita akan jalankan 5 tahun dan kita akan terlupakan oleh presiden. Emang jika teman-teman, yuk kita logika aja. Kalian pilih 02, saya pilih 01. Emang kalau keluarga kita yang meninggal ataupun siapa kita yang meninggal, presidennya akan bilang saya turut bela sungkawa untuk bapak ini di jalan ini detailnya, dan dia bela-belain untuk kita datang ke kampung halaman kita lalu mengucapkan bela sungkawa. Wah, itu terlalu mustahil menurut saya sih. Memang saya 01 ingin memperjuangkan jika masih bisa diperjuangkan, jika tidak ya saya ikhlas, rela demi Allah. Tapi harus prosesnya yang transparan. Kan saya udah bilang tadi. Ya kita tunggu aja sampai kapan waktunya. Kita jangan terpengaruh untuk masalah itu, karena yang terakhir tetap adalah keputusan dari KPU. Mungkin ini akan menjadi kontra antara pendukung 02 dan 01, tapi tidak apa-apa, yang penting kita gaungkan itu. Apapun hasilnya, yang penting sudah hitunglah dengan jujur agar demokrasi tidak mundur, karena kita tidak tahu kapan berhentinya umur. Oke, terima kasih. Nah, saya bilang barusan kan, apapun hasilnya, yang penting kita sudah gaungkan ini yang terakhir. Kapan? Kita tidak tahu kapan berhentinya umur. Yang 01 emang tahu berhentinya umur sampai kapan, umur kalian sampai kapan, nggak tahu. Yang 02 emang tahu kalian berhentinya umurnya sampai kapan, nggak tahu. Jadi jangan terlalu menghujat salah satu dan meninggikan salah satu. Belum tentu, misal maaf ini, kalian menghujat salah satu, mungkin salah satunya itu nggak menerima gitu. Luarnya mungkin menerima, tapi dalam hatinya nggak menerima. Terus kalian meninggal pas waktu itu, suatu saat di hari pembalasan akan mencari orang tersebut yang kalian hujat. Ingat itu loh. Ingat, nggak main-main tentang masalah ini kawan. Bukan saya nakut-nakuti, memang adanya seperti itu. Makanya jangan terlalu sok gitu, karena kita bukan malaikat. Dan jangan terlalu meninggikan salah satu atau menyungsepkan salah satu, menghujat salah satu. Nggak usah. Boleh kita beda pilihan, tapi kita jalanin dengan damai. Kita jadi negarawan yang baik. Ini ada video lagi nih. Udah kalian terima kan uangnya kemarin? Siap-siaplah kalian. Menderita kalian 5 kalender. Ini ada Viti, janji manis Prabowo, Gibran, susu dan makan gratis, tapi harus bersabar 4 tahun. Ya, katanya sih yang susu dan makan siang gratis itu katanya akan direalisasikan, akan berlangsung itu masih nunggu 4 tahun lagi teman-teman. Jadi ini khususnya bagi teman 02 ya. Mohon bersabar ya. Mohon bersabar nunggu 4 tahun lagi ya. Kita sama-sama nunggu jika memang Bapak 02 yang terpilih ya.
Warga harap sabar, janji manis Prabowo Gibran susu dan makan gratis baru bisa tercapai di 2029. Ya. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar, ini ujian. Tapi pendukungnya masih bilang seperti ini. Si Wowo The Arsenal. Ini mungkin akun private di Arsenal, prank of the year. Prank of the year. Jadi di prank tahunan ya. Terus ada yang dari @milaratnapuri 082, nggak apa-apa nunggu lama karena yang penting Pak Wowo udah dapat suaranya, nikmati aja, serba mahal. Oke gas, oke. Katanya nggak apa-apa nunggu lama ya, karena yang penting Pak Wowo udah dapat suaranya, nikmatin aja yang serba mahal. Ya nggak seperti itu, biarin kita kan. Saya bilang tadi, saya pendukung 01. Jika Pak Wowo menang, saya akan jadi rakyatnya 02. Ya gitu. Ya dijogetin aja. Aku dari 01 nonton aja sambil tawa katanya. Semua butuh proses. Program ini akan dijalankan mulai beliau menjabat Oktober 2024. Dilakukan secara bertahap dan ditargetkan sempurna pada 2029. Mengerti? Oh, jadi dijelaskan oleh Mas Yuda ini semuanya butuh tahap dan butuh proses ya, semuanya memang bertahap kawan. Jangan terburu-buru. Walaupun 2029 sempurnanya ya, kalau sempurna, kalau nggak sempurna ya kita nyengir aja. Waduh, nggak ngomong dari awal, nyesel pilih 02. Ya, ini pojok kopi ini nggak ngomong udah nyesel pilih 02 katanya. Komenan bagus ini. Kenapa saya bilang komenan bagus? Karena apa? Saya bilang program yang masuk di akal menurut saya dari tiga-tiganya ya memang 01. Kalau untuk makanan gratis teman-teman, susu gratis, menurut saya bukan saya menjatuhkan 02, enggak. Semuanya bagus, tapi menurut saya yang paling bagus ya apa? Pendidikan gratis dan apa ya? Adil makmur untuk semuanya. Adil makmur untuk semuanya itu artinya apa? Bantuan, jika ada bantuan ya realisasikan untuk warganya, jadi merata gitu. Nggak ada yang berat sebelah atau timbang sebelah, enggak. Dan untuk pendidikan gratis dengan susu gratis itu lebih baik mana? Pendidikan gratis menurut saya. Maaf, karena saya hanya tamatan SMA. Gara-gara apa? Pendidikannya terlalu mahal dulu. SPP-nya dulu tuh mahal dulu. Makanya saya pengen lihat 01 menang, tapi Allahu alam, Allah yang merencanakan. Wa makarullah. Sebaik-baik rencana ya rencananya Allah Ta'ala. Kita hanya bisa berdoa dan pasrah. Bagus ini. Jadi mungkin ini menyesal beneran atau hanya apa ya, buzzer juga ya. Nggak tahu ini pojok kopi ini. Oke gas, joget dulu dong. Beras naik, BBM naik, pajak naik. Oke gas dong. Dan bener, beras naik. Saya punya usaha kelontong, alhamdulillah ya. Maaf banget ini. Saya bukan sok pamer. Saya punya usaha kelontong. Kata karyawan saya, beras naik. Udah kalian terima kan uangnya kemarin? Siap-siaplah kalian. Menderita kalian 5 kalender. Dan pelanggan katanya ngeluh ke toko saya gitu. Katanya kok udah naik begini. Ya saya kan hanya ngambil dari agen juga, saya dijual lagi. Ya. Aduh. Ya udahlah, oke gas untuk 02. Oke, salam damai untuk Indonesia, salam waras untuk 01. Terima kasih sudah menonton video ini ya. Ini hanya apa ya, ibarat kata masih dalam masa penghitungan. Kawal terus dan gaungkan hashtag hitunglah dengan jujur agar demokrasi tidak mundur. Kita sama-sama makmur dan kita tidak tahu kapan berhentinya umur. Itu aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia, NKRI harga mati.